Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme protein. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bella Yaripoi dari kelas 2A Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Apa sih metabolisme protein itu? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel-sel makhluk hidup, serta virus. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah atau hemoglobin. Metabolisme protein adalah deskripsi dari proses fisik dan kimia yang menyebabkan baik pembentukan atau sintesis asam amino menjadi protein dan pemecahan atau katabolisme protein menjadi asam amino. Asam amino yang beredar melalui darah dan masuk ke jaringan tubuh, di mana mereka disintesis kembali menjadi protein. Keseimbangan antara sintesis protein dan katabolisme adalah penting untuk mempertahankan fungsi sel yang normal. Sintesis asam amino diperlukan untuk membentuk senyawa penting lainnya di dalam tubuh. Asam amino dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama asam amino esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh tetapi sangat penting untuk metabolisme protein. Yang kedua, asam amino non-esensial yang diperlukan untuk fungsi sel normal dan dapat disintesis dari asam amino lain dalam tubuh. Hati adalah pusat untuk memecah protein yang dibutuhkan dan mengirimkan asam amino yang dibutuhkan ke dalam darah. Tahap awal pembentukan metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amino kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses utama pelepasan gugus amino yaitu yang pertama, transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino yang lainnya. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepaskan adalah asam amino yang diterima oleh asam keto. Alanin transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam pirufat alanin. Glutamat transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap glutamat ketoglutarat sebagai satu pasang substrat. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi transaminatif dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenasi sebagai katalis. Asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenasi merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan deasam oksidase. Istilah metabolisme sendiri diartikan sebagai semua jenis reaksi kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh organisme, termasuk yang ada di tingkat seluler. Metabolisme juga mencakup senyawa protein di dalamnya. Umumnya terdapat dua lintasan dari proses metabolisme protein di dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah katabolisme atau reaksi yang di dalamnya melibatkan proses mengurai sejumlah molekul organik dalam rangka memperoleh energi. Yang kedua adalah anabolisme, yaitu reaksi yang merangkau sejumlah senyawa organik dari molekul tertentu agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme protein di dalam tubuh akan menghasilkan asam amino. Pembingkaran senyawa protein ini menjadi asam amino membutuhkan bantuan enzim jenis protease dan juga air agar proses hidrolisis protein terjadi di setiap ikatan peptida. Asam amino yang dihasilkan dari proses metabolisme ini cukup penting bagi tubuh, yaitu yang pertama asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh dan mutlak didatangkan dari luar tubuh sebab tubuh kita tidak mampu disintesis. Contohnya triptofan, threonin, arginin, histidin, leusin, lisin, dan juga metionin. Yang kedua adalah asam amino non-esensial, yaitu jenis asam amino yang mampu disintesis oleh tubuh kita, contohnya alanin, prolin, tirosin, dan glisin. Setelah dipecah menjadi asam amino yang lebih sederhana, tubuh tidak serta-merta menyerapnya. Biasanya absorpsi akan berjalan dalam kurun waktu 2-3 jam. Dengan demikian disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil asam amino yang diabsorpsi. Meski demikian, tak pernah ditemukan seseorang yang kelebihan protein dalam tubuh. Mengapa? Setelah saat asam amino telah memasuki darah, jumlah yang berlebihan akan ditransportasikan ke seluruh sel dalam tubuh dalam kurun waktu 5-10 menit. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.